Halo teman-teman kelontong ruru, karena banyak yang penasaran, khusus untuk kali ini kami akan ngasih lihat setup rak indoor ya, terutama untuk tanaman karnivora Nepenthes. Tapi bisa juga untuk jenis-jenis Staphyr lain. Nah, karena kita fokusnya mau lebih ke Nepenthes, nah sekarang kita kasih lihat dulu nih gambarannya kira-kira kayak apa. Jadi cukup simpel, mau rak apapun, tapi terutama asal bisa diatur ketinggiannya ya, karena tanaman kan terus bertumbuh. Kemudian juga yang penting ukuran lampunya juga kita sesuaikan. Kemudian untuk ukuran kelembapan juga. Nah, yang harus kita bahas sekarang itu terutama untuk Nepenthes sendiri. Nepenthes itu kan juga termasuk tanaman yang sebenarnya dia suka dua, kelembapan sama cahaya. Nah, kita lihat dulu nih dari kelembapan sama suhu di sini. Ini saat musim kemarau dan siang hari ya. Untuk yang ini berarti suhu di ruangan ini sekarang kelembapannya cukup tinggi, 70. Biasanya kalau di dalam ruangan itu kita di Indonesia terutama perkotaan sekitar 60. Kenapa kelembapannya tinggi? Itu karena berasal dari misting yang berasal dari GH indoor kami. Nah, ini. Jadi pada saat mistingnya nyala, sisa-sisa evaporasi misting akan keluar ke ruangan ini. Makanya ruangan ini sekalian kami setup untuk tavor-tavor lain. Nah, untuk yang ini, temperatur out atau outdoornya, ini adalah yang berada di dalam GH. Jadi dia kelembapannya lebih tinggi, jauh 6 derajat. Suhunya juga relatif lebih rendah. Tapi kalau saat suhu sedang sangat panas, kalau cahaya matahari siang lagi masuk, biasanya suhunya lebih tinggi. Rekor itu bisa tembus sampai sekitar 36 di dalam GH. Tapi yang penting adalah untuk Nepenthes, mereka menyukai kestabilan. Jadi walaupun suhu panasnya tinggi, tapi HL-HL atau hybrid inter yang ada di dalam juga tetap tumbuh bagus. Karena suhunya sama kelembapannya nggak fluktuatif kayak di luar outdoor. Nah, itulah kelebihan dari setup indoor seperti yang ada di rak sini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu untuk setup indoor seperti ini gimana sih yang dibutuhin. Kita tentunya untuk setup indoor ini udah pasti makan tempat. Kemudian juga makan biaya untuk beli lemari, cari setup lampu yang tepat. Kemudian juga nyiapin ruangannya tentu itu sangat cost banget ya, terutama untuk yang belum tinggal sendiri atau memiliki keterbatasan tempat. Cuman kalau mau coba bisa kira-kira siapin space satu kamar tidur kayak gini. Nah, kemudian setelah tempat udah pasti, habis itu kita pilih raknya. Nah, untuk rak itu rak apapun, yang penting kami anjurin kuat nahan beban sekitar 20 kilo ke atas. Karena kalau tanaman udah digabung, apalagi pakai media bebatuan kayak saya, itu udah pasti berat banget. Belum lagi kalau pakai tatakan air, kebayang beratnya udah pasti 20 kilo lebih. Nah, kemudian selain cari rak yang bagus, kuat, dan adjustable, kemudian tentunya wadah tatakannya. Untuk wadah tatakan, saya biasa pakai keranjang roti atau tray roti seperti ini, atau bisa juga pakai tatakan kandang. Ini biasa tatakan yang dipakai untuk kandang binatang peliharaan, seperti kelinci atau marmut atau binatang lainnya. Nah, habis lemari, kemudian tatakan, udah tentu yang pasti pencahayaan. Nah, untuk pencahayaan saya juga punya banyak produk lampu nih. Ini salah satunya adalah lampu dari salah satu sumber di Tokopedia. Dari bentuknya teman-teman pasti udah tahu brandnya kira-kira apa. Kemudian rata-rata relatif sama ya di sini. Kecuali untuk yang ini karena bagian Drosera, pencahayaannya butuh lebih kuat. Lampunya ini satu kotaknya sekitar 40-50 watt. 50. 50 ya yang ini ya. Kemudian untuk yang daerah sini sama atasnya ini pakai lampu dari Om Ari Palembang. Ini juga. Kemudian untuk Pinguicula saya pakai lampu yang model strip 3 ini ya. Nah, kemudian ini juga sama lampu yang 50 watt, cahayanya kuat. Saya pakai untuk scape saya, terutama Cephalotus dan Drosera.
Untuk Pinguicula yang wattnya gede ini juga bagus banget. Tuh kelihatan warna merahnya keluar ya. Cephalotusnya juga jadi gelap. Untuk Drosera juga bagus, sampai bunga ini saya potong-potongin, cuman untuk pingu yang ini dia habis kena kutu, jadi saya siram pestisida. Makanya beberapa Drosera juga jadi botak karena kena pestisida, tapi yang penting aman, nggak mati mereka. Pestisidanya apa? Ini pasti juga jadi pertanyaan nih, waktu itu kena kutu putih yang kecil-kecil itu kan parah banget kalau kena tafor. Saya siram pakai Samit. Nah, resikonya tetap bisa mati. Saya sih lebih pilih kutunya mati dibanding semua tanaman saya mati. Jadi walaupun ada korban nggak apa-apa, tapi ternyata karena banyak amal ibadah juga, ternyata nggak ada yang mati lah. Tuh, aman semua, cuma jadi botak aja. Ini sampai ada yang mutasi nih, Drosera gramaonya daunnya jadi kayak apa, Drosera filiformis. Kemudian untuk ini juga sama, ini bagian yang jauh lebih HL. Jadi nepe-nepe pure HL spesies atau yang super rewel melibatkan nepe ultra highland, saya letakkan pas di bawah AC. Jadi pada saat malam AC-nya nyala, angin dingin akan berembus masuk ke sini. Suhunya kalau di ruangan ini pada saat tengah malam banget, udah menjelang subuh, itu biasanya sekitar 20 derajat Celcius. Kalau di dalam rak ini bisa sampai 19 pada saat udah malam banget. Nah, setelah kita bahas lampu, tentunya kita akan lanjut ke kekuatan lampunya. Untuk merek yang ini bisa kita lihat. Ini untuk area seedling yang akan kami jual. Kenapa kami taruh dalam? Karena ini untuk jualan. Jadi tentunya kalau kami taruh dalam seperti saya bilang tadi, kalau nepe di tempat yang stabil seperti indoor gini, kelebihannya dia akan jauh lebih cepat ngantong, kemudian juga kantongnya akan lebih rame dibandingkan dengan outdoor. Karena dengan fluktuasi yang di outdoor, kantong lama itu cenderung lebih cepat kering. Nah, teman-teman juga pasti lebih tertarik dengan nepe yang pada saat dijual kantongnya lebih rame, lebih banyak kan. Tapi bukan berarti nepe ini nggak kuat outdoor. Nepe ini tadinya kami semai di indoor, tumbuh kuat di kami semai di outdoor, sorry. Kemudian tumbuh kuat di outdoor, kemudian kami pindahkan ke sini untuk persiapan dijual agar kantongnya rame dan menarik minat pembeli. Nah, kemudian kita lihat nih looks-nya untuk nepe, untuk yang merek ini. Tuh, untuk nepe dia sebenarnya relatif apa ya, walaupun suka cahaya, dan dulu kalau kami bilang itu looks-nya harus kuat sekitar 15.000 ke atas, tapi dengan warna multispektrum yang ungu seperti ini, walaupun looks-nya kecil masih bisa relatif terbantu. Bisa kelihatan di sini bosi clip yang clone merah pun daunnya tetap merah di sini. Tuh kelihatan ya, warna merahnya karena lampu ini. Agak susah ya. Di sini coba. Nah, Nah, jadi selain looks atau kekuatan intensitas cahaya, spektrum warna juga berpengaruh. Dan terutama dari pengalaman saya ngobrol sama teman-teman saya kolektor yang lain juga, warna kantong di tempat saya itu bisa jauh beda dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang berada di tempat teman-teman saya. Itu pasti saya yakini salah satu faktor utamanya adalah lampu yang multispektrum seperti ini yang terdiri dari warna merah, biru, putih, dan kuning biasanya yang paling ideal. Kemudian juga ada salah satu percobaan. Jadi waktu itu teman saya, Bro Malcolm, dia bikin chiller khusus nepe UHL, lampu awalnya dia lampu putih. Itu relatif pertumbuhannya lelet. Begitu diganti dengan lampu yang multispektrum ungu seperti ini, itu kalau bahasa dia bilangnya nyaut ya. Jadi nepenya tuh kelihatan banget pertumbuhannya lebih cepat, lebih signifikan, lebih nyaut lah, merespon dengan bagus, ketara perubahannya. Nah, kemudian kalau tadi lampu yang dari Tokopedia yang bentuk T5, T8 ini, kita cek dengan lampu yang 50 watt. Seperti saya bilang tadi ya, untuk Drosera karena dia relatif suka banget cahaya tuh. Luxnya dikali 10. Jadi ini sekitar 20.000 lah ya. 20.000 lux. Kemudian juga lampu yang ini model 3 row kayak gini. Kalau tadi yang dari Tokopedia yang model T5, T8 aja luxnya cuma 3.000, 4.000, kita bandingkan. Lumayan kuat loh ini. 2 kali lipatnya.
sekitar 7.000 lux. Nah, kalau lampu yang dari Om Ari Palembang, kita lihat nih. Luxnya sekitar 12.000. Dan lampu yang dari Om Ari ini juga, dia sebenarnya multispektrum. Tapi dia banyak warna putih sama kuningnya, jadi relatif nggak terlalu bikin sakit mata ya. Teman saya banyak yang suka masuk sini ngeluh sakit mata, karena belum biasa. Kalau saya sih udah biasa. Nah, tapi walaupun bentuknya kayak gini, bisa kita lihat ya di sini, dia tetap mampu mempertahankan warna merahnya dari nepe. Kemudian di sini juga bisa kita lihat, tuh, bagus dia buat ngasih warna merah. Ini juga. Apalagi ditopang oleh AC ya setup indoor ini, jadi untuk nepe-nepe yang memang bakat merah itu pasti akan jauh lebih merah. Jadi permainan warna ini selain bakat tanaman, terutama dari antosianin di daun ya, dia biasanya memiliki jumlah pigmen antosianin yang banyak, pengaruh suhu dan spektrum warna dari cahaya juga berpengaruh. Nah, kemudian penyiramannya gimana? Topik selanjutnya, untuk menjaga kelembapan juga. Nah, untuk kelembapan tadi kami biasanya pakai sprayer biasa aja yang 6 liter gini. Tiap malam atau tiap lagi sempet, kami semprot semuanya. Kita pasang mode yang halus. Udah, tinggal digini-giniin. Kemudian juga sembari nyemprot daun, kita juga ngasih air ke media ya. Tips dari saya untuk tanaman nepe, kalau orang tanaman biasa istilahnya bilangnya top watering. Nah, top watering itu kita ngasih airnya dari atas kayak gini, dari atas turun ke bawah. Kalau bottom watering itu berarti kita pakai tatakan air, airnya jalan dari bawah tatakan ke atas. Kalau di nepe itu lebih suka top watering kayak gini, terutama ini karena banyak kan hybrid yang rewel atau mahal kan. Mereka nggak suka kondisi air yang stagnan. Jadi di sini tatakan air perannya lebih ke satu untuk nampung basahan air dari atas, dan kedua kalau saya lagi sibuk ada perlu di luar kota atau mesti pergi lama dan lain-lain, baru saya pakai tatakan air. Tapi dari pengalaman saya, kalau kita terus-terusan pakai sistem bottom watering atau tatakan air, itu nepenya bisa busuk atau stres untuk yang hybrid rewel kayak gini. Kemudian juga manfaatnya kita top watering seperti ini, karena air itu hasilnya juga dari pompa pressure kayak gini kan, dia juga mengandung partikel udara yang kompleks ya, ada oksigennya juga. Nah, kita sembari memberi oksigenasi akar, karena pernafasan oksigenasi akar di media itu selain dari udara, media yang poros atau pot yang ada lubangnya kayak gini, net pot, juga didapat dari proses transpirasi. Proses transpirasi itu adalah perpindahan kelembapan atau air dari udara, pokoknya selain dari tanah ke dalam tanah. Nah, pada saat air bergerak masuk turun ke dalam akar ini, dia juga akan membawa udara sekaligus oksigen. Jadi memberi oksigenasi yang bagus juga untuk akar-akar nepe. Kemudian juga selain media daun, saya juga biasanya sambil ngisi-ngisi kantong yang kering gini ya. Makanya saya pakai sprayer yang ukurannya besar, 6 literan. Jadi untuk setup indoor ini, terutama karena isinya adalah nepe-nepe hybrid yang mahal, kuncinya adalah sebenarnya nggak perlu misting. Kita spraying kayak gini juga udah cukup, dan itulah kekuatan dari hybrid nepe. Jadi nepe kalau udah hybrid, terutama hybrid kompleks dari EP atau BE, atau nursery lain, itu biasanya mereka nggak terlalu rewel karena memiliki hybrid vigor. Nah, dari hybrid vigor ini mereka juga relatif nggak terlalu membutuhkan kelembapan yang sangat tinggi. Seperti contoh kalau pure spesies itu adalah keluarga toilet Sumatera. Itu butuh lembab banget apalagi buat ngantonginnya. Kemudian juga untuk Clipeata. Nah, tapi di setup indoor kayak gini,
Klepeata itu juga bisa tumbuh bagus. Nah, saya nggak bisa kasih lihat ya, karena itu adalah hal yang sensitif. Cuman dari pengalaman saya memelihara Klepeata indoor, kalau saya mengkompensasi kelembapan yang dia butuhkan, kan biasanya dia rewel, minta lembab banget. Kalau saya kompensasi dengan dua cara, yaitu kestabilan seperti ini, karena di indoor relatif nggak ada fluktuasi angin, kelembapan, dan suhu, itu Klepeata bisa tumbuh bagus. Dan juga kompensasi yang kedua adalah dengan pencahayaan yang relatif kuat dan lama seperti ini, itu Klepeata tumbuhnya ngebut banget. Nah, kemudian juga dari segi apa ya? Tadi saya lupa tambahin untuk pencahayaan, biasanya sering ada pertanyaan, nih pasti ntar juga ada yang mau nanya. Nyetel lampunya berapa lama? Kalau saya anjurkan, karena luxnya tadi relatif kecil ya, 3.000, 5.000 gitu. Ini biasanya saya nyalain minimal 14 jam. Idealnya adalah 16 sampai 18 jam. Jadi untuk tanaman, dan saya sudah ngecek-ngecek di forum, mereka bisa dikompensasi. Jadi kalau cahayanya relatif lemah, ya udah kita bisa kompensasi dengan memperpanjang durasi pencahayaannya. Tapi kalau cahayanya kuat banget, kita pakai grow light yang merek mahal, itu bisa kita setel 10 sampai 12 jam cukup. Kemudian juga untuk permainan suhu juga sama. Selain dari cahaya matahari yang masuk, karena ini posisinya di dekat balkon ya, jadi masih kena cahaya matahari, kan temperatur juga masih bisa naik. Nah, tapi pada saat lampu mati dan AC nyala, saat itulah interval suhu juga jauh lebih turun. Nah, jadi untuk kalian teman-teman mau mempermainkan suhu di ruangan setup indoor kayak gini, jangan lupa perhatiin selain kipas angin sama AC juga waktu lampunya mati ya. Karena lampu-lampu kayak gini, terutama yang wattnya gede, itu nge-generate heat yang sangat kuat. Kemudian juga makanya jangan lupa untuk bahan rak-rak ini kalian perhatikan ya. Karena lampu-lampu kayak gini walaupun yang terlihat nggak panas pun juga dia tetap nge-generate heat atau panas. Jadi carilah bahan-bahan yang relatif aman, dan untuk keamanan jangan letakin benda-benda yang gampang banget kebakar di sekitar area grow light seperti ini. Kemudian juga karena ini ruangannya relatif lembab, nah untuk kelembapan juga, tadi kalau teman-teman mau nyoba miara nepe yang rewel di lingkungan indoor kayak gini, saran saya kumpulin dulu tanamannya sampai banyak, yang nggak terlalu rewel, kemudian yang rewel beli paling terakhir. Kenapa? Karena makin banyak tanaman juga makin lembab. Ini sebenarnya juga rada aneh, di ruangan indoor kayak gini kelembapan bisa sampai 70% lebih. Walaupun kena air, kena apa, biasanya jarang banget sampai 70. Saya yakin ini bisa nembus 70 di dalam ruangan, karena banyak tanaman juga di dalam sini. Jadi proses transpirasi, penguapan air dari media ini yang dikeluarkan oleh dedaunan di sini, itu juga ikut memberi kontribusi ke kelembapan total di ruangan ini. Jadi kalau teman-teman mau miara nepe yang rewel, ingat saran saya penuhin dulu dengan tanaman-tanaman yang nggak terlalu rewel. Kalau udah penuh dan microclimate udah terjadi, barulah kalian taruh nepe-nepe yang rewel. Belinya belakangan. Jangan yang rewel beli di depan duluan ya. Sekaligus untuk ngecek apakah setup teman-teman udah bisa apa enggak. Nah, kemudian juga kalau teman-teman ngelihat bule-bule itu kan sering ngasih istilah yang namanya pebble tray ya. Jadi pebble tray itu adalah kita ngasih kerikil atau bebatuan di tatakan. Memang ini saya coba juga bagus, dibandingkan dengan nggak pakai bebatuan hidroton kayak gini. Nah, bebatuannya ini bisa pakai hidroton, bisa pakai pasir malang, bisa pakai pumice. Pokoknya bebatuan yang rendah nutrisi sama relatif nyerap air. Gunanya apa? Jadi kalau dibandingkan dengan tray kosong, terus langsung kita isi air, itu akan lebih cepat menguap dibandingkan dengan tray kosong yang ada bebatuannya ini. Karena pada saat si air kena suhu dan mengalami evaporasi, itu nggak ada yang nahan, jadi dia langsung ke atas. Tapi dengan batuan atau komponen-komponen pengikat air seperti ini, itu dia relatif adu tarik. Jadi iklim sekitar, dia adu tarik-narikan kelembapan lah sama si bebatuan ini. Kemudian juga kita juga bisa pakai bebatuan ini untuk menjaga akar, biar relatif nggak busuk. Contoh kayak di sini ya.
Tuh, jadi karena potnya ngambang di atas batu, jadi saya biasa isi air, itu cuman dikit aja, yang penting batunya basah, kayak di video ini. Dan karena batunya basah, dia juga relatif ngasih microclimate atau kelembapan ke sekitarnya ini. Nah, kemudian kita bisa lihat setup indoor ini juga lumayan oke. Ini adalah contohnya Rocco Bosciana disilang dengan Veichi Burbit dari EP, cuman yang varian Alba ya, saya dapat dari Mitra Andaru Agrika. Dan ini bunga stres karena dia cuttingan yang ngerasa, aduh gua mau mati, gua harus kawin nih secepatnya. Nah, untuk memenuhi keinginan terakhirnya, saya penuhin tuh keinginannya. Saya kawinin pakai Pollen truncata alata, kebalikannya dari alata truncata ya. Karena dia EP rada burju, maunya kawinnya sama EP juga katanya. Dan ini tetap berhasil tuh. Siapa bilang bunga stres nggak bisa dipolinasi? Nah, walaupun ini belum bisa saya bilang berhasil sepenuhnya, karena dalam proses polinasi nepe seperti ini, step pertama kan tentu kita ngolesin polen. Step kedua kita lihat apakah pembentukan pot terjadi. Dan ini baru step kedua. Di step kedua ini relatif lumayan sukses ya. Pot sudah terbentuk. Jadi potnya manjang, beda kan dibandingkan dengan saat bunga betina baru terlihat. Nah, cuman step ketiga dan keempatnya apa? Step ketiganya adalah kita harus memberi si tanaman ini nutrisi yang tepat dan kestabilan yang tepat. Nepe kalau lagi bunga kayak gini, kalian ubah-ubah tempatnya aja. Ini saya pindah misalkan ke bawah, dia bisa stres langsung rontokin bunganya. Makanya kalian harus hati-hati. Apalagi ini adalah bunga stres. Kemudian yang keempat, dan ini langkah final baru bisa saya katakan berhasil, pada saat potnya sudah kering, dan kemudian bijinya saya kupas dan di bijinya ada embrio. Nah, ini baru bisa saya katakan 50% berhasil. Akan saya katakan 100% berhasil bila bijinya saya kupas dan saya lihat ada embrionya di dalam bijinya. Kalau nggak ada ya ini baru 80% gagal. Tapi bukan berarti bunga stres nggak bisa dibuahi ya. Karena pembentukan embrio itu juga dipengaruhi oleh line up genetiknya. Jadi ada hybrid-hybrid tertentu yang sangat susah dipolinasi atau dibuahi. Yang terkenal adalah Lady Pauline yang female, kemudian Ventrata ya. Jadi andai pun ini gagal, bukan karena kesalahan saya, bisa juga kesalahan genetik. Oke, kemudian juga karena ini kelembapannya lumayan dapet, mungkin teman-teman bisa lihat juga nih, kadang ada tanaman aneh nyempil. Nih, contohnya ya, Pseudolitos. Pseudolitos ini punya saya. Nah, karena punya saya, jadi saya sering naruhnya ya di tempat area saya dibandingkan dengan istri saya. Nah, suatu hari karena khawatir di area ini terlalu lembab, apalagi pada saat musim kemarau gini ya, jadi kan pengep banget di dalam. Kami khawatir kalau ini akan mati. Kemudian kami pindah ke ruangan litops yang tetap AC dan jauh lebih kering. Tapi ternyata dia malah stres. Dalamnya kopong. Kemudian akhirnya, pokoknya ini beda jauh deh, ini udah recover ya. Cuman sebelumnya pada saat di ruangan litops dia kopong, stres, lemes. Nah, pas di sini langsung recovernya cepat kelihatan. Tadinya dia miring, jatuh gini. Saya pindahin ke area gini, dia udah tegak sendiri. Oh iya loh. Dan kelihatan tuh. Saya tekan, udah nggak penyok. Sebelumnya ini kalau saya tekan penyok dia. Jadi kelihatan Pseudolitos ini walaupun katanya penghuni arid, tapi ya namanya itulah tanaman, kita juga harus eksperimen ya. Di tempat yang lembab kayak gini pun ternyata dia malah suka. Dan formnya keluar lagi tuh. Dan kemudian untuk keluarga Mesems juga, maupun kaktus. Jadi kalau bentuknya sempat ngecil kayak gini, itu biasanya karena stres atau nutrisi. Dan di sini kelihatan semenjak dipindah ke indoor ruangan ber-AC dan lembab, itu menyatakan dia jauh lebih suka di indoor sini dibandingkan dengan outdoor, kelihatan dari badan lamanya. Kalau dia dari kecil saya letakkan di indoor, dia bentuknya akan simetris. Nggak kayak angka 8 kayak gini. Angka 8 kebalik ya. Ini juga contoh lain, Greenovia. Sayang kami belum punya dokumentasi sebelumnya, tapi pada saat saya piara di dalam ruangan sini, ini perfect banget, bener-bener mekar kayak mawar. Dan karena khawatir akan busuk juga,
Akhirnya sama istri saya dipindahin ke ruangan litops. Malah mau dorman lagi, kelihatan tuh. Mulai nguncup ya, daun lamanya juga. Kemudian juga daun lamanya banyak yang lumayan lemes, mau merutul. Jadi walaupun dia hidupnya di Canary Island yang dingin dan berangin kenceng, lingkungannya lumayan arid Mediterania. Jadi Mediterranean arid itu beda dengan arid yang berada di Afrika ya. Kalau Mediterranean itu jatuhnya cold arid, lingkungan arid yang dingin. Itu salah satu contoh penghuni tafornya itu di Spanyol namanya Drosophilum lusitanicum. Itu juga penyuka arid yang dingin. Dia bukan penyuka arid yang panas seperti keluarga Lithops dan lain-lain. Makanya ini saya kembaliin ke sini dengan harapan dia mulai aktif tumbuh lagi. Oke, sekian teman-teman. Semoga membantu ya tipsnya untuk growing di rak indoor seperti ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, dan saya yakin pasti banyak, saya juga pas lagi bikin konten ini mungkin suka lupa, nggak kepikiran mau ngasih tipsnya apa, silahkan tanyakan di komen. Oke teman-teman, thank you. Oh ya, untuk pemupukan juga, ini terakhir saya lupa. Itu saya masukin ke kantong. Ini. Kemudian juga untuk pupuk-pupuk lainnya, seperti biasa saya pakai pupuk anggrek, orchid focus. Mana dia? Nah, saya biasa pakai merek ini ya, sensor dikit lah, cuman teman-teman dari gambarnya udah pasti tahu. Kecuali saya udah di endorse sama dia, saya buka sensornya. Nah, ini biasanya saya larutin separuh dosis sih kalau buat nepe. Kemudian kalau yang gede ya tinggal tuang pakai sprayer. Kalau yang kantongnya masih kecil-kecil kayak gini, ini biasanya saya pakai siring atau suntikan yang ada jarumnya. Jadi langsung saya coblos ke topinya ini. Atau enggak badannya langsung saya lukain, saya masukin. Yang penting bisa ngebus kalau saya. Kenapa nggak pakai osmok teh taruh? Kalau ukurannya kecil gini kan nggak muat. Kalau pakai suntikan kan langsung seret. Orchid ini untuk Iya, untuk yang cair. Nah, kalau osmokot itu tentunya yang tinggi PK, ini yang udah kayak gini nih, yang udah bisa nyemplung lah. yang udah bisa nyemplung. Nah, ini juga ada penghuni lainnya nih, makhluk goib. Saya nggak tahu makhluk apa ini. Oke, sekian teman-teman. Semoga ngebantu ya. Thank you.